Zalim merupakan akhlak yang tercela dan melambangkan kekejaman. Sifat buruk ini untuk sebagian orang atau kelompok mudah dilakukan dengan tidak mempertimbangkan rasa keadilan dan berperi kemanusiaan. Senang melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran tanpa merasa bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan untuk tidak berbuat zalim pada diri sendiri dan antar sesama. Dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku dan menjadikannya di antara kalian dilarang, maka janganlah kalian menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Sifat zalim merupakan sifat yang keji dan hina. Ini sangat bertentangan dengan akhlak manusia yang seharusnya dengan akal yang Allah anugerahkan dapat berpikir dan berbuat kebaikan. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa di era yang maju dari segala ilmu, di mana akal dapat menerima segala informasi baik dan benar, namun sifat zalim masih selalu ada dan tumbuh? Apakah manusia memiliki sifat dasar tersebut? Saksikan kupasannya bersama guru-guru mulia di Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kita berkesempatan bersilaturahim dengan keluarga kita, saudara-saudara kita dari Masjid An-Nikmah Citra Grand Cibubur. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi tentu saja sebagai pengantar tema kita yang insya Allah nanti menjadi bahan diskusi bagi kita akan berbicara kezaliman. Dan insya Allah tema ini akan disampaikan oleh guru-guru yang telah hadir bersama kita, Ustadz Solmed dan Ustadz Latif Khatam. Seperti biasa pemirsa, bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan Anda untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Warimor, tentu sarong kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض
ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Fadil, Kiai Haji Latif Hatam yang insya Allah akan memberikan ilmu, nasihat kepada kita semua. Al-Ustadz Haji Agung Izzul Haq, saudara-saudara, ibu bapak jamaah Masjid An-Ni'mah, dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang memiliki cinta kasih sayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah satu ungkapan yang istimewa agar kita menjadi makhluk yang senantiasa saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Makhluk yang senantiasa mengasihi, bukan makhluk yang senantiasa mencaci dan memaki. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kalau kita saling menyayangi, saling mengasihi dengan sesama makhluk apapun dan siapapun, maka yang di langit, Allah dan para malaikatnya akan sayang kepada kita. Saya itu teringat 2019. Kalau tidak salah itu haji terakhir sebelum Covid datang. Berjumpa dengan almarhum wal maghfurlah Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Di antara nasihat beliau, jangan-jangan kita masuk ke dalam surga bukan karena perkara yang besar, tapi karena perkara yang kecil. Bisa jadi kita masuk surga karena pernah menolong semut yang terjebak di dalam kubangan gula. Ibu-ibu punya toples gula enggak, Bu? Pernah lihat semut di dalamnya? Tuh kalau udah semut di dalam diapain, Bu? Dipencet. Ini dia nih yang resek nih. Padahal tuh semut lagi minta tolong Bu, tolong Bu, tolong, ibu pencet. Kita nggak tahu aja itu bahasa semut. Bisa jadi kata beliau, amal itu yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya kalau kepada hewan saja bisa menjadi sebab Allah turunkan rahmat, kasih sayang, cinta, ampunan dan surga, apalagi kita berkasih sayang dengan manusia. Dengan kata lain, jangan saling menyakiti, jangan saling menzolimi, berat. Dosa kepada Allah, saudara istighfar, menyesal, selesai. Innallaha ghafurur rahim. Allah janji tuh. Tapi begitu kita berurusan dengan orang, saudara, maka dibutuhkan maafnya, ikhlasnya, ridhonya atas hak yang kita ambil dari dirinya, atas kehormatan yang kita hancurkan pada dirinya, atas kemuliaan dirinya yang kita rusak. Kalau dia tidak maafkan, awas. Di dunia jika dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hati ame doanya orang terzolimi, mustajab. Di akhirat, nggak ada emas buat tebusan, nggak ada duit buat tebusan. Yang ada cuman pahala dan dosa. Pahala kita diambil buat dia, habis masih banyak yang kita zolimin. Dosa orang yang kita zolimin, kata Nabi, dikasih buat kita. Walayadzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Solmed. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang tentu saja insya Allah nanti menjadi bahan kita untuk berdiskusi dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan lebih dalam lagi mencermati bagaimanakah balasan dari orang-orang yang zalim. Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kezaliman. Dan kalau dalam segmentasi pertama tadi Ustadz Solmed memberikan gambaran kembali kepada kita betapa urusan dengan makhluk kecil yang disebut dengan semut, Allah pun akan membalas segala kezaliman kita. Lantas bagaimanakah ketika kita mendolimi orang lain? Apa sesungguhnya balasan Allah bagi orang-orang yang zalim? Silakan Ustadz Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Al-Mukarramun Ustadzun Al-Fadil Al-Karim Ibnul Karim Ustadz Salih Mahmud atau Ustadz Solmed, adik kelas saya di pesantren. Alhamdulillah sekarang bisa jumpa lagi di sini. Ustadzun Al-Fadil Ustadz Muhammad Agung Izzul Haq beserta tim dakwah yang luar biasa, jamaah Masjid An-Ni'mah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadzun Al-Fadil Ustadz Salih Mahmud. Hal kecil bisa berdampak nanti di akhirat. Apalagi tadi sudah dibacakan oleh Qori. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Sepi. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Alhamdulillah. Wa jazaa'u sayyi'atin, balasan keburukan, sayyi'atun mithluha, adalah keburukan yang semisal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah ungkapan kalau tadi dalam surah Asy-Syura ayat 40,
Dalam ungkapan ada man zolama zulima. Siapa yang berbuat zalim, siapa yang berbuat aniaya, pasti dia akan dianiaya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak dianiaya sekarang, nanti akan dianiaya. Kalau tidak dia bisa jadi anak atau cucunya. Kalau tidak di dunia bisa jadi nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi diceritakan bahwa ada seorang sufi, seorang waliullah bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau tiba-tiba ketika bangun tidur nangis. Ditanya sama muridnya, Pak Kiai, kenapa bangun tidur tiba-tiba nangis? Semalam aku mimpi buruk sekali. Ku takut berakibat. Ini sih lagu dangdut ya. Semalam aku mimpi, wahai muridku. Mimpi apa Pak Kiai? Aku bermimpi ada seorang pedagang dihisab. Ketika dia dihisab, dia meminta kepada malaikat, wahai malaikat tolong panggil customer aku di dunia. Dipanggil, apa yang terjadi? Wahai malaikat, dulu waktu aku dagang daging di dunia, ini customer megang-megang daging dagangan saya. Dipegangnya kenceng, mungkin dia algojo kali ya. Pegangannya kenceng, megang daging mana-mana kagak jadi beli. Kesel ini pedagang. Gara-gara pegangannya itu daging ngecap tangannya. Mungkin dagingnya daging empuk, ditunjuk-tunjuk ngecap tangan. Tapi enggak berkurang secuil pun dagingnya. Yang berkurang cuman kadar airnya. Dia meminta kepada malaikat, wahai malaikat, aku gara-gara pegangan tangan dia, aku dirugikan. Timbangannya jadi berkurang. Aku menuntut keadilan, wahai malaikat. Akhirnya apa yang terjadi diverifikasi betul bahwa dia yang berbuat. Akhirnya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Solmed tadi. Pahalanya diambil. Di sana bayarnya nggak bisa pakai uang rupiah, dolar, yen ono dui dibayar begitu ya. Nggak bisa. Cuma satu, amal perbuatan pakai pahala. Diambil tuh pahala dari customer ke pedagangnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata apa yang terjadi? Sebelum dipindahin satu amal perbuatan kecil itu, ternyata ini pedagang daging lebih banyak keburukannya sedikit banget dibanding kebaikannya. Dia sudah dicap ahli neraka. Ditambahin amal perbuatan sedikit, ditimbang ulang, ternyata kebaikannya nambah sedikit, perbedaannya dikit banget dengan keburukan, dan lebih banyak kebaikannya, akhirnya dia menjadi ahli surga. Alhamdulillah, ya Allah, tuh kezaliman dikit aja tuh Bapak Ibu ya, pengaruhnya di akhirat luar biasa. Sebaliknya customer ditimbang. Ketika ditimbang tadinya lebih banyak kebaikannya sedikit. Pas diambil kebaikannya ternyata turun kebaikannya. Lebih banyak keburukannya sedikit banget. Karena lebih banyak keburukannya akhirnya dia menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Abu Yazid Al-Bustami berkata, saya tidak tahu saya tergolong yang mana. Maka tadi beliau sudah menyampaikan Rasulullah SAW bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak ada dirham, tidak ada harta. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa qiyamin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati fa in faniyat qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum thumma turihat alaihi faturiha finnar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bangkrut itu bukan orang yang amalnya sedikit. Amalnya banyak dia. Dia datang di hari kiamat bawa pahala sholat, dia banyak zakatnya, dia banyak puasanya, tetapi dia banyak menzolimi orang lain.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dia pukul orang lain, dia fitnah orang lain, dia tuduh orang lain, dia makan harta orang lain. Orang-orang yang komplain itu datang, dan saat itu keadilannya, pengadilan akhirat adalah dengan memberikan amal ibadah. Tadinya amal ibadahnya banyak, yang komplain banyak, lama-lama dibayar turun, habis tuh amal perbuatan. Yang dipakai bayar udah habis, yang komplain masih banyak. Caranya bagaimana? Dosa-dosa orang yang komplain ditimpakan kepada dia, akhirnya dia masuk neraka. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi kisah Abu Yazid Al-Bustami, tidak mencuil daging, baru kadar airnya yang berkurang. Dan itu baru kezoliman kepada satu orang. Bagaimana kalau kezoliman itu dilakukan mengambil uang perusahaan? Ya Allah, nanti pemilik-pemilik perusahaan itu, pemilik-pemilik saham pada datang, ya Allah dulu dia mengambil harta perusahaan. Perusahaan itu aku punya sahamnya ya Allah. Dia merugikan perusahaan ya Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau yang dirugikan, yang diambil, yang dicuri adalah uang negara. Maka nanti rakyat Indonesia 270 juta orang bisa jadi akan komplain ke dia. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Terima kasih Ustadz Latif, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah paparan yang memberikan kembali remind bagi kita betapa dinullah Islam yang sempurna adalah dinullah yang mengajarkan kepada kita agar kita tahu diri. Jangan-jangan selama ini kita terlalu yakin dengan amalan-amalan kita. Kita sudah beramal sebanyak atau setinggi gunung, amalan-amalan kita seluas lautan, ternyata di akhirat nanti, na'udzubillahi min dzalik, kita termasuk orang-orang yang rugi lantaran kita harus membayar amal-amal kita bagi orang-orang yang kita zalimi. Insya Allah kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang kezaliman. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita ini akan melengkapi tema bahasan kita tentang bagaimana sesungguhnya kita memahami kezaliman dan tentu saja balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Saiful yang akan dijawab pertama kali oleh Ustadz Solmed. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi yang disampaikan luar biasa, tapi pertanyaannya begini Ustaz. Kalau orang yang dizolimi, itu diem aja Ustaz. Kagak ngomong, kagak komplain, kagak berdoa. Nah itu sehingga yang menzolimi kan kagak tahu Ustaz. Bahwa dia sudah menzolimi. Apalagi zolimnya itu standarnya beda-beda kan, sifat orang beda-beda Ustaz. Gitu. Nah itu gimana menyikapi model zolim yang seperti apa, yang doanya diijabah, yang bisa dituntut sampai dengan akhirat, kira-kira gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini Ustaz Solmed, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menarik ini dalam kitab Az-Zawajir. Yazid bin Hatim pernah bilang, tidak ada rasa takut yang paling aku takutkan kecuali orang yang aku zolimi dan dia nggak punya penolong kecuali cuman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling aku takutkan ketika dia bicara, hanya Allah yang akan mengadili urusan engkau dan aku. Itu serem sudah itu. Itu paling takut itu. Bukan sama yang punya backing. Betul. Dizolimin ngadu ada backingnya. Disakitin ngadu ada pembelanya. Tapi yang paling ditakutkan ketika dia nggak punya penolong di dunia, dia cuma bilang penolong saya adalah Allah, itu yang paling ditakutkan. Nah sampai-sampai ada satu kisah, dulu seorang raja itu melihat ada seorang nelayan yang dapat ikan gede banget. Ini ikan emang diperuntukkan buat anak dan istrinya yang udah kelaparan. Begitu lewat, raja kepengen ikan ini. Main ambil, main rampas. Sampai di istana, tangan raja digigit. Sampai putus jarinya.
Akhirnya nanya kemana-mana nggak ketemu, jumpa dengan ahli hikmah. Jawaban ahli hikmah, kau minta maaf kepada orang yang ikannya kau ambil. Begitu sampai ketemu dengan nelayan, dia minta maaf, penasaran. Kok bisa nih ikan main gigit, sampai putus tangannya. Jawaban ini nelayan simpel. Ya Rob, raja ini telah menunjukkan kekuasaannya kepadaku. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Masya Allah, begitu doang doanya. Enggak disumpahin jarinya putus, enggak. Dia cuman bilang, ya Allah, ini raja udah nunjukin kekuasaannya kepada saya. Maka tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Inilah pentingnya kita berhati-hati, Ji. Jangan sampai lisan kita menyakiti, tangan kita menyakiti, komen kita menyakiti, tulisan kita menyakiti. Kalau mau bicara normatif, biasanya akal sudah bilang, ini orang tersinggung nih kalau kita ngomong begini. Ini orang sakit hati kalau kita perlakukan begini. Biasanya akal udah memfilter, hati udah memfilter. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang kita tidak sadar, itu juga bisa menyakiti. Bercanda kelewatan, niatnya bercanda, tapi kelewatan gak ketemu putar balik. Bablas terus. Kita berharap mudah-mudahan ketidaktahuan kita, ketidakfahaman kita, semoga dimaafkan oleh Allah dan Allah titipkan rasa maaf kepada orang yang kita sakiti. Kan Allah bisa saja menitipkan, sudahlah kau jangan benci, kau jangan dendam. Dititipkan oleh Allah sifat pemaaf. Kata yang merasa tersakiti tapi diam aja nggak mau ngomong, ya Rob tersinggung sih, tapi ya sudahlah aku maafkan. Teman, sahabat. Nah, mudah-mudahan Allah titipkan rasa itu kalau memang kita tidak berniat menyakiti, apalagi kita sudah filter. Benar-benar saya nggak paham nih kalau ini nyinggung perasaan gitu loh. Tapi ada hal-hal yang akal sudah bilang ini menyinggung ini tersakiti orang nih. Kalau kita ngomong begini orang pasti nggak suka nih. Nah akal biasanya akan sudah mengatakan itu. Jadi dimaksud Pak Saiful tadi, diamnya kita itu menunggu keputusan Allah. Lantas bagaimana dengan orang yang memang tidak memiliki sifat seperti itu? Zolim dibalas kezaliman dengan prinsip, ini kisos ini. Ya. Kamu begitu saya begini, bagaimana Ustadz? Iya, kisos itu kan sesuatu yang dibolehkan. Hanya saja karena di Indonesia ini kan tidak menerapkan hukum kisos. Jadi kita jangan main kisos sendiri. Dia pukul, kita pukul balik, akhirnya berantem, adu jotos. Dibunuh, kita dendam, kita kejar lagi untuk membunuh. Enggak, kisos ini yang menerapkan pemerintah. Makanya dalam kisos itu ada kehidupan, kata Allah. Sebab orang akan ribuan kali berpikir untuk menghilangkan nyawa orang. Sekarang ini orang ngilangin nyawa orang itu kayak orang ya goreng lele. Nggak ada kasihan-kasihannya, nggak ada rasa menyesalnya. Malah kadang semakin banyak membunuh semakin jadi raja di penjara. Oh mumpung Covid nggak bisa makan di luar, udah masuk penjara aja makan dijamin. Wah. Makanya Allah tuh luar biasa. Dalam kisos itu ada kehidupan. Jadi pada saudara mau membunuh, dia langsung ingat nih. Besok gue bakal dibunuh lagi nih sama pengadilan. Gak jadi dia bunuh orang. Pada saat kita mau pukul orang, gigi orang rontok, besok dirontokin lagi gigi saya nih oleh hukum pengadilan. Ya mungkin DPR dan kawan-kawan bisalah buat satu hukum yang bikin orang jerak. Ya, mudah-mudahan ya entah itu bahasanya taruhlah mungkin tidak pakai ini hukum Islam, anggap aja ini hukum normatif. Iya, normatif yang secara psikologi mencegah orang untuk membunuh, menusuk, menganiaya. Nah, ini penting sekali. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Rahardian yang akan dijawab oleh Ustadz Latif. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya kita disakiti sama orang, berkali-kali disalimi, terus kita maafkan mereka. Itu bagaimana langkah selanjutnya ketika kita maafkan mereka, terus orang zalim itu melakukan perbuatan lagi. Dan apa doa buat orang zalim itu? Terima kasih. Silakan Ustadz. Berkali-kali ya. Diulang lagi. Iya. Baik, terima kasih.
dizolimi, dimaafkan lagi, diulang lagi, dimaafkan lagi, diulang lagi. Ya. Jadi yang pertama dari sisi yang tadi sudah beliau sampaikan, walakum fil qisasi hayatun. Di balik kisos bagi kalian ada kehidupan. Inilah pentingnya hukuman. Biar ada efek jerak. Kita menuntut dia bukan dalam rangka balas dendam, bukan. Supaya dia terhindar dari kezaliman yang sama. Kita menyelamatkan saudara-saudara kita. Di dalam kitab Minahus Saniyah, madzalimul ibad tangqasimu ila thalathati aqsamin. Kezaliman kepada sesama itu ada 3 jenis. Qismun yata'allaqu bin nufus, qismun yata'allaqu bil amwal, wa qismun yata'allaqu bil a'rad. Satu jenis terkait dengan jiwa. Tadi yang beliau sampaikan. Treatmentnya masing-masing beda. Beda jenis, beda treatment. Kalau jiwa tadi pakai kisos, kafarat dan lain sebagainya. Gigi dengan gigi, al-aina bil aini, was-sinna bis sinni, mata dengan mata, gigi dengan gigi. Ini yang pertama terkait dengan jiwa, nufus. Yang kedua kismun yata'allaqu bil amwal. Yang kedua adalah terkait harta. Treatmentnya bagaimana? Untuk mengklarifikasi, untuk menetralkan kezaliman agar kita clear nanti di akhirat dengan mengembalikan harta. Kalau orangnya udah meninggal, ada ahli waris. Jadi suatu saat ada kisah Ibrahim bin Adham, beliau beli kurma di Mekah. Lalu lagi enak-enak transaksi, ada 2 butir kurma jatuh ke kantongnya. Kebawalah oleh Ibrahim bin Adham ke Palestina, tinggal di sana. Lalu beliau berdoa kepada Allah di Qubbatus Sokhro. Setahun kemudian beliau mendengar ada dialog 2 malaikat. Kat. Wah, ini Ibrahim bin Adham kan? Iya, emang kenapa? Dia kan waliullah, kekasih Allah. Iya, emang kenapa? Kenapa selama 1 tahun ini doanya tidak dikabulkan? Dia tidak dikabulkan doanya karena dia makan 2 butir kurma yang bukan hak dia, milik pedagang kurma di Mekah. Berapa butir kurma Bapak Ibu? 2, bukan 2 miliar. 2 butir kurma 1 tahun doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, besoknya langsung menempuh perjalanan 1.500 km ke Mekah. Dalam rangka minta diikhlaskan tuh 2 butir kurma. Pas sampai pedagang lah, ini kok tampangnya beda, dulu tua sekarang muda. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu ada pedagang kurma di sini, di mana ya? Iya, itu bapak saya. Emang kenapa? Alhamdulillah jadi anaknya ya. Saya minta diikhlaskan 2 butir kurma 1 tahun lalu saya makan punya bapak. Mohon diikhlaskan ya. Apa kata anaknya? Baik, saya ikhlaskan dari sisi saya. Tapi ahli warisnya ada 3. Ada ibu saya, ada adik saya. Tuh rumahnya tuh didatengin. Assalamualaikum ibu istrinya, iya ikhlaskan dia 2 butir kurma. Dari sisi saya ikhlaskan. 1 lagi anak saya. Neng, ikhlaskan ya Neng. Alhamdulillah semua ikhlas. Pulang 1.500 km menuju Palestina, beliau doa lagi di Qubbatus Sokhro. Kedengeran dialog malaikat lagi. Alhamdulillah sekarang doanya Ibrahim bin Adham sudah kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati yang namanya kezaliman. Ini kalau 1 orang 2 butir kurma, bagaimana kalau uang negara coba? Minta maafnya sama siapa coba? Ya Allah, ntar 270 juta orang komplain sama kita. Na'udzubillah min dzalik. Qismun yata'allaqu bil amwal. Ada yang ketiga, qismun yata'allaqu bil a'rad. 1 bagian terkait dengan harga diri. Gimana treatmentnya? Kalau tadi ada kisos, ada kafarah, kalau ini mengembalikan harta, harga diri gimana? Dijelek-jelekin, digibah, kita ngibah orang lain. Kalau kita balikin, sorry ya waktu setahun lalu saya ngibahin ente aneh bilang waktu itu ente udah jelek, hitam, miskin, hidup lagi. Kira-kira dia maafin apa makin marah? Makin marah. Caranya bagaimana? Tadi sudah beliau sampaikan. Baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, mohon kepada Allah agar kirimkan pahala ini kepada beliau. Ya Allah ampunilah dosa-dosa beliau, berikanlah kelapangan bagi beliau sehingga nanti di akhirat dia tidak menuntut saya ya Allah. Nah treatmentnya seperti itu. Beda jenis maka beda pula treatmentnya. Nah Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas
Suatu saat beliau seorang waliullah datang ke kuburan, ini kuburan nangis nih ahli kuburnya. Ditanya, Pak kenapa nangis? Iya dulu saya memfitnah orang. Udah minta maaf belum ente? Udah. Orangnya udah maafin? Udah. Kenapa ente masih nangis? Iya fitnah saya menyebar ke orang-orang dan orang masih percaya sampai sekarang kepada fitnah saya. Ya Allah, hati-hati yang namanya kezaliman. Ya Allah, jadi pada intinya ketika manusia belum memberikan maafnya, tetap akan ada pengadilan akhirat. Lebih berat lagi itu. Ya Allah. Ya Allah, na'udzubillah min dalik. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami dan Mirsaku yang dipersembahkan oleh sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mirsaku yang mengangkat tema tentang kezaliman. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikutnya yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed dari Ibu Nurita Kusuma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Majelis Ta'lim Istiqomah di Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, bagaimana kalau kita dizolimi oleh guru, teman majelis taklim, dan tetangga? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dizolimi oleh tetangga begitu, kemudian juga dari jemaah majelis taklim sendiri. Mungkin bajunya, wah ini pasti nyicil, yang ini kas kan. Ini kan sering menjadi perdebatan kita ibu-ibu ini Ustadz. Ada ulama yang senang nyari pahala dari penzoliman orang lain. Karena nih pahalanya, gedenya minta ampun. Yang dia nggak dapetin dari tempat lain. Bayangin pahala orang bisa pindah. Ibu belum haji. Ade bu haji ngezolimin, pahala haji dia bisa pindah ke ibu. Dapat haji kagak modal. Gimana nggak gembira saudara dizolimin orang. Ada ulama yang kalau dizolimin tuh seneng. Karena orang yang dizolimin juga ujiannya berat. Bukan cuma sekedar sakit hati. Dia diberikan free pass. Free pass yang pertama, dia maafin. Free pass yang kedua, dia balas kezolimannya dengan kezoliman yang sama. Dan free pass yang ketiga, dia angkat tangan, ya Allah, balaslah dengan balasan yang lebih berat dari apa yang telah dia lakukan kepada saya. Dan itu mustajab. Tiba-tiba jaminan itu dia nggak ambil, dia lebih senang memaafkan. Atau ya sudahlah. Ini pahala yang dahsyat ini. Saya nggak balas tapi di akhirat aja itu saya tunggu. Lumayan. Lagi nonton TV asik-asik dapat pahala haji, dapat pahala umroh, dapat pahala zakat, dapat pahala sedekah. Enak. Jadi nggak perlu sakit hati. Ya kalau sakit hati lain lagi. Berarti ujung-ujungnya bisa kita balas ntar. Kalau udah dibalas kita nggak dapetin tuh. Udah kita doain, udah kita sumpahin, nggak dapet. Tapi kalau kita, sudahlah. Dapat pahala yang besar nanti di sisi Allah. Yang kita tidak lakukan tapi kita mendapatkan. Gimana Pak, enak nggak? Enak. Nabung kagak, kerja kagak. Wow, itu investasi ngalir terus. Bukan di dunia, nanti di akhirat terkaget-kaget. Ini amal dari mana nih? Sholat kita cuman yang wajib, sunnahnya kadang gak dikerjain. Kok dapat pahala sunnah begini? Waduh, gak taunya satu majelis taklim ngatain kita. Enak gak? Jadi gimana kalau dizolimin senang? Sabar. Oh, jadi berubah udah. Senang udah alhamdulillah. Ada yang zolimin alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Biar kita nggak stres.
Jangan stres. Orang yang ngezolimin itu sebetulnya dia kepengen kita tersakiti. Tapi gimana caranya supaya dia yang tersakiti? Saudari jangan stres Bu, jangan. Mutu bi ghairikum. Biarlah dia mati kata Allah dengan kebenciannya, dengan hasutnya, dengan kezolimannya. Mati hatinya, mati rasanya, mati hidupnya. Dan orang zalim itu orang yang mati sebelum mati. Kita asik tidur dia mikirin besok kezoliman apa lagi yang gue mau kerjain nih. Besok tulisan apa lagi yang gue mau tulis nih. Besok cacian apa lagi yang gue mau katain nih. Kita asik tidur nyenyak. Dia begadang minum kopi. Waduh apaan lagi nih. Tersiksa gak tuh? Tersiksa. Waktunya tidur dia mikirin ngatain apa besok ya. Mati Dia sebelum mati. pantau tuh medsos. Apalagi nih yang keluar nih. Apalagi yang keluar nih. Tersiksa. Mutu bigoidikum. Matilah kau. Kata Ya Allah Subhanahu wa taala. Mati sebelum mati, bangkrut sebelum bangkrut. Ustadz, tapi kalau kita perhatikan ini ya, dari doa yang diajarkan Rasulullah, justru ketika didolimi para musuh-musuhnya, ini menarik, hebat sekali Rasulullah. Malah mendoakan kebaikan, contohnya Umar bin Khattab dan Abu Lahab. Malah jadikan satu di antaranya menjadi pembela Islam. Ini kan sesuatu yang sangat berat untuk kita lakukan. Apalagi tadi Ustadz mendolimi, ya Allah kita berdoa sama Allah, ya Allah balaslah dengan balasan yang sempurna atau apa. Bagaimana menjelaskannya? Ya, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat baik di sisi Allah. Sudah kita maafkan, kita doakan lagi. Mumpung mustajab nih doa. Mumpung mustajab. Ya Allah, ini kayaknya orang lagi puyeng nih, belum bayar kredit. Musim Covid, kasih dia duit yang banyak ya Allah. Sekalian saya juga lebih banyak dari dia ya Allah. Begitu. Sebab kalau duitnya banyak gak puyeng dia. Kalau gak puyeng, aduh mau ngelampiasin kemana nih. Kayaknya ini nih, emang gue gedek banget ngeliatnya deh. Jangan rugi ngedoain orang. Sebab doa kita ke orang lain juga nyampenya ke kita. Kan kalau cakep-cakep kita doain, kita ikut nimbrung juga. Dia dapat ngedoain, dapat mustajabnya juga. Mumpung mustajab, mumpung dikabulin. Ya Rab kasih dia hidayah, berikan dia kenikmatan, jangan bikin dia puyeng. Termasuk saya ya Allah. Kasih saya hidayah, kasih saya duit yang banyak. Biar saya gak puyeng juga kalau dia ya bully saya. Begitu. Dapat double ya Ustaz ya? Iya. Sama Allah tuh ya begitu aja enak. Iya. Allah tahu kok isi hati kita. Ya Rob begitu aja. Orang-orang dulu tuh kalau doa, ya Allah kau tahu yang ku mau. Begitu. Simple betul doanya. Ya kayak nelayan tadi. Ya Rob ini penguasa sudah menunjukkan kekuasaannya. Tunjukkan kekuasaanmu kepadanya. Masya Allah. Biar Allah yang cari tahu. Iya. Apa yang pantas buat dia, apa yang cocok buat ibu, apa yang cocok buat orang ini. Allah yang paling tahu. Mudah-mudahan pahala itu makin berlimpah ruah. Masya Allah. Ibu sabar ya Bu. Satu majelis taklim. Baik, selanjutnya untuk Ustadz Latif ada pertanyaan dari Jemaah Masjid An-Ni'mah. Ini menarik sekali, bagaimanakah dengan atasan yang zalim kepada bawahan? Kalau kita perhatikan di dalam kantor ini kan ada juga sistemnya yang zalim, ada personalnya yang zalim. Bagaimana Ustadz? Ya, yang pertama meskipun Rasulullah SAW bersabda undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa isi pembicaraan, jangan melihat pembicaranya. Namun yang berlaku bagi manusia adalah siapa dulu yang ngomong, kan begitu. Lalu bagaimana ketika atasan melakukan kezaliman, kita sampaikan nahi mungkar ini, amar ma'ruf nahi mungkar melalui orang yang dia dengar. Tuh. Bawahan nasihatin, pokoknya hukumnya satu, atasan nggak pernah salah, kan begitu ya. Kalau atasannya salah, kembali kepada hukum asal, atasan nggak pernah salah. Bawahan mau ngomong apa susah, bukan hanya susah pakai shin besar gitu ya. Maka untuk menasehati perlu saluran yang tepat. Siapa saluran yang tepat? Bisa jadi ustadznya yang dihormati oleh beliau, bisa jadi pemegang sahamnya, komisarisnya, direkturnya dan lain sebagainya. Ini adalah cara amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali ada atasan yang zalim.
Apalagi kalau zolimnya itu bukan hanya kepada satu orang, zolimnya kepada banyak orang, dan ini yang kezoliman sistemik. Kalau personal cuma satu, tapi kalau kezoliman yang sistemik ini luar biasa. Apalagi kalau kezoliman ini di masa susah, ini udah jatuh ketiban tangga diinjek-injek. Ya Allah, dalam masa pandemi masih ada kezoliman, sistem yang membuat kezoliman. Jadi ingat lagunya Bang Haji Roma Irama. Memang bila kita kaji lebih jauh. Ebit gak ada ya? Udah berubah. Itu Haji Ebit itu. Oh, Haji Ebit ya? Iya ya. Dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Nah, lagi pandemi diakalin buat memperkaya diri. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nolong enggak, bikin susah iya. Tapi gak usah khawatir, itu gak bakal bisa bersembunyi dari Allah. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari kita jujur sujud kepadanya, ya Allah. Luar biasa. Dudunya dilanjut nanti aja ya. Dudunya ntar lagi segmen berikutnya. Baik, tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu? Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami Damai Indonesiaku, dan kita akan lanjutkan lagi pertanyaan dari media sosial atau Instagram. Terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram. Pertanyaan berikut akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Bagaimana ketika kita pernah mendolimi orang dan akhirnya kita sadar dan meminta maaf, tetapi sayang sekali orang yang kita dolimi tidak memberikan maaf kepada kita. Masya Allah. Iya. Meminta maaf itu kewajiban. Memaafkan itu adalah hak. Suka nggak suka, kewajiban jalanin. Senang nggak senang, kewajiban kerjakan. Tapi hak pilihan. Saya mau lepas, mau enggak, itu hak saya. Makanya orang-orang yang berani melepaskan hak dirinya dari kezoliman orang lain dengan memaafkan, itu kan dikasih surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wal afina anin nas. Kalau dia maafkan saudaranya, itu surga yang luas sudah menanti dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan dipanggil di hadapan seluruh orang yang banyak. Disiapkan istana yang besar. Enggak perlu ikut pilpres. Dapat istana. Satu, maafin orang yang menzolimi kita. Istana. Dua, berbuat baik kepada orang yang bakhil kepada kita. Orang pelit, kita bagi duit biar dia sadar. Ternyata yang susah lebih baik daripada gue yang kaya.
Yang ketiga, dia sambung silaturahim yang putus. Modalnya 3 itu doang. Dapat istana di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat. Kira-kira mau pilih nggak untuk kita memaafkan orang? Kita pilih. Sudah dapat pahala, dapat ampunan dosa, dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita memaafkan. Nah, orang yang mencoba, ini kan kasusnya tadi nih, udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Maafnya jangan cuma sekedar maaf, maafin gue ya, terserah deh lo mau maafin mau kagak, emang gue pikirin. Yang penting gue minta maaf. Nggak begitu cara minta maaf. Sampai mati dia mesti berupaya. Terus maafin saya, maafin saya, maafin saya. Sampai dia jawab, ya saya terima maafnya. Terus coba sampai mati. Kalau perlu kirim dia hadiah, kirim dia hadiah. Tahadu, tahabu, lama-lama orang jengkel sama kita. Kalau tiap hari, tiap bulan kita kirimin duit, demen gak? Enak juga berteman sama dia. Wah, gue maafin dah. Siapa tahu bonusnya lebih gede. Wah. Terus berupaya. Nanti bagaimana urusan kita dengan Allah, itu sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menilai upaya kita, maksimal kita meminta maaf dan ridho kepada orang yang kita zalimin. Syekh Idris, bapaknya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, itu hanya ingin mendapatkan ridho, maaf dari buah delima yang dia makan di aliran sungai. Dia rela belasan tahun kerja di kebun demi mendapatkan maafnya. Kira-kira ibu-ibu mau gak nih? Gue maafin kerja di rumah gue, ngebantuin gak pakai digaji sampai mati. Waduh kita. Ini urusan delima murah Pak. Tapi saya nggak mau kasih maaf kecuali kamu kerja di sini. Dikerjain demi maaf itu. Lahir Imam Syafi'i. Kemudian dijodohkan dengan anaknya si pemilik kebun ini yang ternyata begitu bertakwa, begitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir dari 2 insan mulia ini. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Maafkan. Luar biasa. Maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Latif. Bagaimanakah kalau kita ngomongin orang lain? Apakah termasuk kategori daripada mendolimi orang? Iya. Kezaliman tadi terbagi 3. Terkait nufus, jiwa, fisik, terkait harta, dan jenis ketiga adalah terkait harga diri. Memfitnah, menghibah adalah bagian dari kezaliman yata'allaku bil a'rad. Kezaliman yang terkait dengan harga diri. Kalau kezaliman harta dibalikin selesai. Kezaliman harga diri, fitnah tadi menyebar, repot juga urusan. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa kezaliman terkait harga diri itu lebih berat urusannya daripada kezaliman harta. Masya Allah, suatu saat Imam Hasan Basri di zaman beliau, tiba-tiba tamunya lagi asik-asik ngomongin Hasan Basri. Tahu nggak Hasan Basri itu kata orang ulama, tapi tahu nggak? Wah gitu kan, tahu nggak? Lagi enak-enak ngomongin asik-asik, tiba-tiba datang tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas ini siapa ya? Saya Hasan Basri. Yah, umur panjang lagi diomongin. Dia datang pas dibuka, ada apa? Ini saya mau nganterin makanan-makanan yang enak. Loh, ada apa tiba-tiba nganterin makanan yang enak? Iya, saya dapat informasi dari Allah bahwa barusan saya dapat kiriman pahala dari kalian. Karena kalian barusan gunjing saya. Yang saya kasih ini gak ada apa-apanya dibanding pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihil khosma. Siapa yang tahu keadilan Allah, dia tidak akan bersengketa. Ya Allah, karena tahu bahwa pahala di ghibah, pahala di fitnah, apalagi fitnahnya tadi berjamaah ya Bu ya. Pipa pahala, pasti pahala kita urusannya, kayak mendadak. Maka tadi bersyukur kalau kita dizolimi, alhamdulillah.
Berarti Ibu Nurita ini termasuk orang yang amat kaya raya Bu ya. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Holmed, Ustadz Latif yang telah memberikan begitu banyak pelajaran dan ilmu dalam kesempatan kali ini. Insya Allah apa yang telah kita dengarkan tadi tidak sekedar menjadi bahan pemahaman kita, tetapi kita buktikan bahwa apa yang kita lakukan selama ini hendaknya kita cermati baik-baik. Jangan-jangan kita pernah melakukan kezaliman yang tanpa kita sadari, yang ternyata balasannya luar biasa di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 20 Februari kami akan menghadirkan Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Asrodun Ni'am dengan tema berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati wa na'udzubika min an nazlim aw nuzlam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kefakiran ya Allah. Kami berlindung kepada Engkau dari kekurangan dan kehinaan ya Allah. Dan kami berlindung kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan kezaliman yang kami lakukan kepada orang-orang ya Allah. Lindungi kami dari berbagai kezaliman, lindungi kami dari kezaliman orang lain, lindungi dari kami kezaliman diri kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada kami ya Allah. Kepada siapapun ampuni kami ya Allah, agar kami kelak menjadi orang-orang yang beruntung, tidak menjadi orang-orang yang menyesal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Just